Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi pagi ini dengan saya Pendeta Hermon Sregar. Saya percaya hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia karena Tuhan terus menghantar kita kepada hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Sehingga kita ada di minggu yang keempat dalam bulan Oktober ini. Marilah saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, mempermuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami lemah, kami adalah orang-orang yang perlu pengudusan yang daripada Tuhan, penyucian yang daripada Tuhan, supaya kami boleh layak di dalam melayani Engkau. Pagi ini kami mohon kelayakan daripada Tuhan untuk hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu, dan saudara-saudara yang mendengarkannya juga boleh mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu yang baru dari pemberitaan ini. Tolong hamba dan tolong semua saudara hamba, supaya kami semuanya ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari membuka Alkitab dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45. Saya membaca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan ujian yang mengatakan, ujiannya sebagai berikut, dikatakan begini, ya, "Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus itu lebih indah dari semuanya. Ku melayani Yesus itu lebih manis dari semuanya. Terindah dalamku telah kulepaskan, terkasih dalamku telah kutinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus itu lebih indah dari semuanya. Ku melayani Yesus itu lebih indah dari semuanya." Ya, sedikit nadanya dikatakan begini. Kalau kita nyanyikan, "Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani
Yesus itu lebih indah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mendengarkan pujian ini, makna apa yang kita dapatkan dari pujian ini? Kalau saya melihat siar-siarnya tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa melayani itu indah, melayani itu butuh pengorbanan, melayani itu tidak mudah, melayani itu bicara kerelaan, melayani itu menyenangkan hati Yesus. Itu yang tersirat di sana. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa melayani bukan sesuatu yang sulit atau memalukan kalau kita paham apa arti hidup kita. Ya enggak? Jadi nggak usah gengsi dalam melayani, saudara. Ya. Atau bisa juga dikatakan melayani bukan suatu kefrustasian, tetapi kebanggaan karena kita diberi kesempatan untuk menyerahkan diri kita kepada Dia. Saya dipanggil waktu saya muda, ya sangat muda sekali. Saya lulus SMA, saya sudah pergi sekolah teologi. Saya pergi melayani dalam kondisi muda dan punya pengalaman banyak, segudang hal yang Tuhan taruh di masa lalu saya. Sehingga saudara, waktu saya masuk dalam pelayanan, saya memang dipersiapkan Tuhan untuk itu. Jadi karena penyerahan itu, tidak ada kata lain yang harus saya katakan. Saya harus berhenti mengeluh dan saya harus melayani Dia sepenuh waktu saya. Berhentilah. Dan saya harus berhenti juga untuk mencari sesuatu dalam melayani Dia. Tapi percayalah, ini yang saya selalu pakai. Saya selalu percaya bahwa Dia menyediakan sesuatu dalam melayani Dia. Makanya dikatakan semua kita tinggalkan. Ya, kehormatan, kemuliaan, dan semuanya kita tinggalkan. Hanya untuk satu apa? Melayani Dia. Ya enggak, saudara? Melayani Dia. Karena saya tahu juga dengan melayani Dia, saya tidak tertinggal juga dalam yang namanya pengetahuan, dalam namanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan pelayanan. Saya bukan menjadi orang yang tertinggal di sana. Ya, saya bukan menjadi orang yang tertinggal. Saya justru bangga. Saya memahami teologi dengan baik. Saya memahami bagaimana berorganisasi dengan baik. Dan saya juga bangga bagaimana saya melayani tanpa harus hitung-hitungan di dalamnya. Nah ini saudara. Nah itulah yang sebenarnya yang diharapkan dari sebuah pelayanan. Sehingga kalau kita memunculkan pertanyaan pada saat pagi hari ini, melayani Tuhan menyesakkan atau menyenangkan? Sekali lagi ya saudara ya, melayani Tuhan itu menyesakkan atau menyenangkan? Ya, atau menyenangkan. Dan itu yang menjadi judul khotbah kita hari ini. Melayani Tuhan menyesakkan atau menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bisa menyesakkan. Ingat baik-baik, melayani Tuhan itu bisa menyesakkan. Jangan saudara menganggap melayani Tuhan itu mulus-mulus saja, bisa menyesakkan. Artinya begini, kalau kita melayani Tuhan hanya mengejar kehormatan yang memposisikan kita menjadi yang utama dan terutama di dalamnya, pelayanan itu pasti menyesakkan. Kalau yang kita kejar adalah materi dalam melayani, saya percaya juga bahwa melayani itu pasti menyesakkan. Makanya kalau saudara melihat di dalam bagian ini, melayani menyesakkan jika motivasi kita salah dalam melayani. Itu kita bisa lihat dalam ayat 35 sampai 37. Lihat di sana. Perhatikan motivasi mereka meminta untuk menjadi yang terutama. Dua saudara ini, Yakobus dan Yohanes yang disebut dengan anak-anak Zebedeus itu, datang kepada Yesus. Dia meminta supaya mereka bisa menjadi yang terutama. Ya, yang terutama itu dikatakan, kelak itu katanya satu bolehlah duduk di sebelah kananmu dan satu lagi di sebelah kiri. Saudara, memang melayani Tuhan kita butuh hal-hal yang membawa kita kepada kehormatan, kepada kemuliaan. Melayani Tuhan itu memang perlu kita menjadi yang terutama. Tetapi kalau itu yang kita kejar, kalau itu yang menjadi motivasi kita, itu pasti akan membawa kita kepada pelayanan
yang menyesakkan. Karena nanti kita bisa melihat apa yang menjadi jawaban Yesus di dalam bagian ini. Kita memperhatikan nanti dalam ayat 38 sampai dengan 39. Ya, ayat 38-39 itu dikatakan di sana bahwa melayani menyesakkan jika kita membuat penderitaan dalam melayani hanya untuk suatu kemampuan. Ya enggak? Makanya Tuhan menggunakan istilah di sana cawan dan baptisan Tuhan. Ya, apakah kamu bisa? Ya, dikatakan oleh Tuhan, pertanyaan yang sederhana dikatakan oleh Tuhan adalah, apakah kamu bisa meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang telah terjadi dalam diriku? Semuanya saudara kita tahu bahwa baptisan itu adalah bicara penderitaan, cawan itu adalah bicara penderitaan. Apa yang menjadi jawaban mereka? Jawaban mereka mengatakan mereka mampu, mereka sanggup. Ini berarti saudara, kita tahu bahwa penderitaan yang akan dilakukan oleh dua murid yang dikasih oleh Tuhan ini, penderitaan itu akan mereka pakai hanya untuk mengejar keutamaan tadi. Nah, ini ya saudara, hanya untuk mengejar keutamaan di dalam melayani. Ya, makanya saudara, tidak ada kata lain bagi mereka. Ya, siap dengan cawan, siap dengan baptisan. Dan Yesus mengaku itu, kamu memang harus melewati itu semuanya. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka memang mampu untuk melakukan itu. Tapi lihatlah di bagian yang terakhir itu. Dikatakan di sana, jika Tuhan tidak bisa mengabulkan apa yang kita minta, maka pelayanan itu akan menyesakkan bagi kita. Ya, sehingga dalam ayat 40 itu dikatakan, perhatikan istilah dikatakan di sana, duduk di sebelah kanan dan kiriku. Tuhan Yesus tidak bisa beri, tetapi kehormatan itu hanya diberikan bagi orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Tuhan katakan, aku nggak bisa memberikannya, tapi kehormatan itu ada. Dan kehormatan itu hanya diberikan bagi mereka, bagi orang-orang yang melayani Tuhan, itu disediakan. Ya, itu disediakan. Ya, tetapi bukan bagi orang yang terus mencari dan mencari. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya sangat paham banget bahwa dunia ini makin berubah dalam melayani. Ya enggak? Banyak orang yang masuk dalam pelayanan, rela melayani, tetapi ada sesuatu yang dicari di sana. Ada sesuatu yang menjadi standar. Bahkan kadang-kadang kita juga membuat standar dalam melayani. Dalam sebuah suksesi dalam melayani, ada standar-standar tertentu yang dibuat orang. Ya, kadang-kadang kesuksesan itu diukur dari jabatan demi jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang suksesi itu juga diukur dari harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Semakin banyak mungkin hartanya dalam melayani Tuhan, semakin banyak hal-hal yang dia dapatkan dalam pelayanan, itu menjadi ukuran, ya ukuran standar suksesnya sebuah pelayanan. Kalau itu menjadi standarnya saudara, maka semua orang yang melayani itu akan berlari dalam melayani untuk mengejar itu. Ya kan? Untuk mengejar itu. Mengejar yang namanya kemuliaan dunia ini. Sementara sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada kita pagi hari ini bahwa melayani itu tidak seperti itu. Ya, melayani itu tidak seperti itu. Kita memang membutuhkan itu. Membutuhkan semuanya itu. Tapi melayani itu bukan bicara itu, saudara. Bukan bicara itu. Percaya dengan saya. Kalau kita melayani, mengejar yang namanya keutamaan, yang namanya kehormatan, yang namanya kemuliaan, itu menjadi sesuatu yang menyesakkan buat kita. Pelayanan itu menjadi pelayanan yang menyesakkan. Pelayanan itu bukan menjadi pelayanan yang asik bagi kita, tapi menyesakkan, menyakitkan. Ya kan saudara? Apalagi kalau kita sudah melayani, ya dan kita tidak mendapatkan yang kita cari dalam pelayanan. Maka pagi hari ini marilah kita benar-benar coba menguji lagi motivasi kita. Melayani Tuhan itu menyesakkan atau menyenangkan. Bisa menjadi menyesakkan. Kalau yang saya katakan tadi kepada saudara. Kalau kita membuat standar dalam melayani. Ya kan? Membuat standar dalam melayani. Saya sangat yakin sekali saudara. Kalau standar sudah dijalankan di sana saudara, saya sangat percaya bahwa pada akhirnya pelayanan itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi pelayanan itu menjadi pelayanan yang bagaimana? Pelayanan yang
menyesakkan buat kita. Ya, kita perlu melayani dengan menyenangkan, bukan menyesakkan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, di dalam bagian yang kedua, ya dikatakan bahwa melayani Tuhan itu menyenangkan. Tadi menyesakkan. Menyesakkan karena ada standar. Buang standarnya. Ya, buang sesuatu yang tidak perlu dikejar di sana. Melayani aja apa adanya. Pasti menyenangkan. Artinya apa? Jika kita tahu apa yang menjadi tujuan kita melayani, maka melayani itu menjadi apa? Menyenangkan. Jadi kita harus berpikir, buat apa saya buat apa saya melayani? Ya, buat apa saya melayani? Kalau melayani itu tujuan kita jelas, motivasi kita jelas, segala sesuatu itu jelas, saudara, pelayanan itu menjadi menyenangkan. Kalau saudara melihat dalam ayat 41, permintaan dari kedua murid ini menjadi membuat reaksi marah 10 yang lainnya. Enak aja. Wah, ini kan istilah sekarang, enak aja. Emang kamu aja yang melayani? Saya juga melayani loh. Nah, itu loh. Ya saudara-saudara ya. Itu yang dikatakan. Ya, saya juga melayani. Saya juga memberi hidup saya buat pelayanan. Ya, saya juga butuh yang namanya kehormatan dan keutamaan tadi. Marah. Dan ternyata karena responnya marah, sehingga permintaan ini menjadi sandungan. Menjadi sandungan bagi yang lain. Ya, menjadi sandungan bagi 10 yang lain. Nah, makanya saudara, kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan untuk melayani itu, hendaklah yang saudara minta itu jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Bagi Tuhan, pelayanan yang menyesakkan itu bisa menjadi menyenangkan bila kita pegang kata apa? Tetapi. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya itu, ya Tuhan sangat menekankan sana. Tetapi yang menyenangkan itu adalah, nah ini dia. Tetapi bukanlah demikian di antara kamu. Nah ini saudara. Tetapi, jadi melayani itu harus ada tetapinya. Supaya berhenti kita dari apa? Daripada motivasi yang salah. Ya, supaya kita bisa berhenti dari motivasi yang salah. Harus ada kata tetapi. Makanya dalam ayat 42 dikatakan melayani menyenangkan jika kita melayani tidak dengan kekerasan. Orang dunia, saudara, untuk menjadi besar semua dihalalkan. Ya, semua dihalalkan. Makanya banyak orang di dalam dalam memimpin, dalam mengejar sesuatu ya, mengejar sesuatu dalam sebuah organisasi kita lihat semuanya dihalalkan di sana. Segalanya dihalalkan. Tetapi Tuhan katakan di sana, bukanlah demikian di antara kamu. Saya suka dengan kata-kata itu. Bukanlah demikian di antara kamu. Jadi kita tahu sekarang bahwa melayani menjadi menyenangkan kalau kita melayani itu tidak dengan kekerasan. Tapi yang kita munculkan kasih. Yang kita munculkan kebaikan. Yang kita tampilkan adalah hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan tetap membawa kita dalam kehormatan, keutamaan itu pada waktu kita bisa mengubah persepsi kita. Saya ini melayani. Ya, bukan melayani dengan kekerasan. Tapi melayani dengan kasih yang daripada Tuhan. Dalam ayat 43-44 dikatakan di sana, melayani menyenangkan jika kita menerapkan pelayanan apa? Pelayanan pelayan dan hamba. Nah, ini yang dibilang. Ini yang membedakan kita dengan apa? Dengan yang dikatakan tadi. Ya, supaya tidak terjadi kekerasan. Selain kasih yang menjadi utama di sana, saudara, kita harus menerapkan pelayanan yang disebut dengan pelayan dan hamba. Jadi prinsip pelayanan kita itu, saya pelayan dan saya hamba. Nggak ada yang lain. Saya pelayan dan saya hamba. Makanya Tuhan katakan di sana kalau mau besar, siap jadi pelayan, diakonos. Ya, diakonos itu ya orang yang melayani, yang tidak pernah dilayani, tapi dia selalu menampilkan diri sebagai seorang pelayan. Ini kadang-kadang susah juga ya kalau kita menampilkan hal yang seperti ini. Ya,
Jarang kalau kita bisa melihat bahwa orang menerapkan hidup sebagai pelayan. Kebanyakan kita jadi bos. Sekalipun kita sudah di dalam pelayanan, kadang-kadang kita merubah prinsip pelayan itu jadi bos. Ya, apalagi kalau mungkin kita sudah menjadi orang yang pertama dan terutama dalam pelayanan itu, lama-kelamaan kita jadi bos. Ya enggak? Jadi bos. Dan sebenarnya supaya nggak jadi bos sebenarnya sederhana saja, saudara. Ya, tetap aja mau sebesar apapun saudara, setenar apapun saudara, sehebat apapun saudara, prinsip pelayan itu harus ditunjukkan. Ya, pelayan kalau dikatakan prinsip pelayanan itu berarti saudara rela melayani yang lain. Jadi bukan untuk saudara dilayani, bukan, tapi melayani yang lain. Kita harus tunjukkan itu. Ya, harus kita tunjukkan itu. Lalu dikatakan lagi di sana dikatakan, ya, kalau mau terkemuka, siap jadi hamba. Nah, ini kan yang diminta saudara. Ya enggak? Ini yang diminta. Ya oleh siapa? Yakobus dan Yohanes tadi. Mau menjadi yang besar, mau menjadi yang terkemuka. Ya enggak? Tuhan katakan rahasianya, ya prinsip pelayanannya adalah pelayan dan hamba. Ya, pelayan dan hamba. Jadi kita harus siap jadi hamba. Hamba itu doulos. Doulos itu artinya orang yang tidak peduli dengan diri. Orang yang menghambakan diri bagi semuanya. Nah, ini yang paling menyakitkan itu yang itu tadi, menghambakan diri bagi semuanya. Ya, jadi hamba. Kalau saya bilang jadi jongos, jadi babu. Ya, babu bagi siapa? Bagi orang yang dilayani. Ya makanya tidak mudah melayani Tuhan itu, saudara. Tapi kalau kita mampu menerapkan prinsip itu, nah itu menyenangkan. Kita mampu jadi babu buat orang lain, menyenangkan. Kita mampu menjadi pelayan buat orang lain, ya menyenangkan. Ya kan? Tapi kalau kita mau jadi bos, waktu yang kita waktu kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bos, maka yang terjadi apa? Yang menyesakkan. Pelayanan itu menjadi menyesakkan buat kita. Ya, jadi berhenti jadi bos. Berhenti menjadi orang yang mengatur, sekedar mengatur saja. Berhenti juga menjadi orang yang sekedar berretorika dalam pelayanan. Ya kan? Tunjukkan bahwa kita ini adalah pelayan dan hamba. Nah ini penting saudara. Dan ini juga saya katakan kepada saudara. Ya ini mengasihkan juga buat kita, menyenangkan juga bagi kita dalam kehidupan berjemaat. Kalau semua kita menerapkan prinsip yang disebut dengan prinsip pelayan dan hamba itu, wah luar biasa, saudara. Sangat asik ya satu dengan yang lain. Dan pasti kita tidak ada ketersinggungan dengan yang lain. Kenapa? Karena semuanya saling mendahului menjadi apa? Menjadi pelayan dan hamba itu. Bagian yang terakhir, saudara, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-44, bagian ini dikunci oleh Yesus dengan kata melayani menyenangkan jika kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Apa teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Tuhan Yesus datang untuk melayani, satu, ya melayani bukan untuk dilayani. Jadi Yesus itu coba lihat, dari awal sampai akhir pelayanannya, dia menerapkan sekali. Yang namanya apa? Melayani. Termasuk kepada semua orang, dia melayani dengan baik. Ya melayani dengan baik. Dia ketemu dengan orang-orang yang berdosa, dia melayani orang-orang berdosa itu. Dia nggak katakan, wah saya kudus, saya suci, saya nggak pantas untuk melayani kalian. Dia nggak mengatakan seperti itu. Justru dia datang ke kantong-kantong orang yang berdosa itu. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita. Lalu bukan hanya itu saja saudara, dikatakan lagi bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani. Lalu yang berikutnya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Nih, menyerahkan nyawanya. Berarti apa? Seorang pelayani itu, saudara, harus rela memberikan yang paling terbaik, yang paling berharga dalam hidupnya untuk melayani orang lain. Yesus menggunakan, dikatakan nyawanya. Nyawa itu yang paling berharga. Dan memang itulah tujuannya untuk datang dalam melayani kita, saudara. Menjadi tebusan bagi kita. Jadi kita bukan hanya dilayani oleh Yesus, ya kan? Tapi dia berikan nyawanya supaya yang dilayani itu semuanya beroleh keselamatan. Bagaimana kita dalam melayani? Itu kita datang kepada orang-orang yang kita layani. Ya, adakah kita memberikan yang terbaik bagi mereka? Adakah kita memberikan nyawa kita yang paling berharga bagi mereka? Nah, ini penting, saudara. Ya, jangan pernah saudara mau berkata menjadi pelayan, menjadi hamba,
kalau saudara tidak mampu memberikan yang terbaik dalam melayani. Jangan pernah mau berkata saudara pelayan dan hamba kalau saudara tidak mampu memberikan yang paling berharga, yang paling mulia dalam hidupmu kepada orang lain. Ya, atau jangan pernah mau menjadi pelayan dan hamba kalau saudara hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan saudara, bahaya hidup kita. Hamba Tuhan yang hitung-hitungan itu, atau pelayan Tuhan yang hitung-hitungan, kita tahu ujungnya akan kemana dia. Dia akan sesak sendiri. Dia akan capek sendiri di dalam apa? Di dalam melayani. Jadi di dalam bagian ini, ya kita perlu sekarang berpikir. Sekarang bagaimana motivasi kita dalam melayani? Ya ini perlu kita renungkan. Bagaimana motivasi kita? Lalu yang kedua, apa yang harus kita kejar dalam melayani? Ya, kalau ada sesuatu yang harus kita kejar, saya rasa berhenti saja melayani. Tidak perlu kita melayani. Kalau kita mau mengejar sesuatu dari pelayanan itu. Atau kalau kita mau membuat pelayanan itu menjadi pelarian. Ya, kita susah, kita menderita, ya kan? Kita sedang menghadapi himpitan, lalu kita katakan, saya mau melayani Tuhan aja lah. Gitu. Salah, saudara. Mendingan saudara tidak usah melayani. Lalu yang berikutnya dikatakan, kita hanya melayani tanpa mencari sesuatu. Karena kita adalah pelayan dan hamba. Nah ini, kita melayani jangan mencari sesuatu supaya menyenangkan pelayanan. Ya, supaya tidak menyesakkan. Ya, jadi kita melayani itu jangan untuk mencari sesuatu. Lalu bagian yang terakhir dikatakan, berikan yang terbaik dalam melayani bukan untuk kehormatan, tetapi karena kita meneladani Tuhan Yesus dalam melayani. Jadi berhentilah mengejar yang namanya kehormatan, berhentilah mengejar yang namanya kemuliaan, berhentilah mengejar yang namanya nikmat dunia di dalam melayani. Ya kan? Tidak ada ukuran. Ya, tidak ada ukuran tertentu yang harus kita buat dalam melayani. Ukurannya hanya dikatakan menjadi pelayan, hamba, dan memberi yang terbaik dalam melayani. Itu saja. Nggak ada yang lain. Kalau hal ini kita lakukan, kita terapkan dalam hidup kita, saudara, pelayanan itu bukan menyesakkan, tapi pelayanan itu sungguh sangat menyenangkan. Ya, sungguh sangat menyenangkan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani kembali lagi. Ya, mengakhiri khotbah ini, saya mau katakan kepada saudara, saya dipanggil Tuhan dalam melayani bukan waktu saya sudah tua, tapi saya dipanggil Tuhan melayani pada waktu saya muda. Istilahnya, saya bisa katakan saya sedang mengejar nikmatnya dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, nah pelayanan saja. Melayani Tuhan saja. Saya pergi sekolah teologi. Ya. Dan pada akhirnya saya lulus dari sana. Saya terus melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan. Saya melihat ada peluang. Saya tingkatkan lagi pendidikannya. Terus sampai kepada tingkat yang tertinggi saat ini. Tapi apakah itu sebuah kebanggaan dan kehormatan? Saya mau katakan kepada saudara tidak. Tidak, gelar saya itu bukan kehormatan dalam melayani. Tapi justru gelar saya itu membuat saya harus semakin apa? Jadi pelayan dan hamba. Ya enggak? Menjadi pelayan dan hamba. Kadang-kadang saya berkata begini. Ya, ini saya banyak melayani orang, saudara. Melayani orang. Dulu. Nah ini dulu. Dalam melayani itu, ya kalau saya pergi kemana-mana, lalu ketemu dengan orang-orang yang saya layani, orang-orang akan berkata kepada saya, Pak, mari ikut saya. Pak, mari bergabung dengan saya. Tapi sekarang, tidak ada sapaan itu. Nah ini saudara, tidak ada orang berkata kepada saya, ayo ikut ini, ayo saya antar, dan lain sebagainya. Sudah tidak ada. Lalu, saya mengevaluasi sedikit. Kenapa seperti itu, saudara? Karena rupanya prinsip pelayan dan hamba itu ya harus melekat dalam diri saya. Saya tidak ada pelayan atau hamba yang ditawari, mari ikut saya. Tidak ada pelayan dan hamba yang ditawari, kamu tinggal di sana. Tidak ada, saudara. Tapi pelayan dan hamba itu, dia harus merelakan dirinya dengan apa yang ada padanya. Jadi jangan sedih dalam melayani. Pada waktu terjadi perubahan-perubahan itu. Tapi kalau kita sudah diperhadapkan
dengan hal-hal yang saya alami sekarang, berarti prinsip pelayan dan hamba itu sudah semakin melekat di dalam diri. Ya kan? Kalau dulu orang memperhatikan kita, di mana hidupnya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, orang memperhatikan. Tapi sekarang orang tidak memperhatikan itu lagi. Kenapa seperti itu, saudara? Semakin lama kita melayani, semakin lama saya melayani, justru semakin tingkat pelayan dan hamba itu semakin melekat di dalam diriku. Dan memberi yang terbaik itu bukan lagi menjadi semboyan saya yang diberi, tetapi saya harus memberikan. Makanya saya sangat sadar sekarang bahwa saya sedang meneladani Tuhan saya. Memberikan nyawanya, memberikan yang terbaik dalam pelayanan itu buat orang lain. Bukan diberi untuk orang lain. Ya kan? Bukan diberi orang lain saya. Tapi saya memberi untuk orang lain. Jadi itu latihannya. Ya, itu latihannya. Saya melayani Tuhan mulai tahun 89. Saudara bisa hitung dari sekarang, dari tahun 1989, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sampai hari ini. Dan kalau dibuat grafik pelayanan itu, saudara, wah, perubahannya sangat besar sekali. Ya enggak? Perubahannya sangat besar sekali. Jadi sekarang ini justru jadi pelayan dan hamba itu, saya mengerti bahwa saya ini menjadi menjadi media buat orang lain. Ya enggak? Menjadi media buat orang lain. Menjadi sarana buat orang lain. Menjadi sarana buat melayani orang lain. Sayanya, hidup sayanya. Dan kita belajar di sana, saudara. Jangan sedih kalau suatu ketika saudara sudah tidak dihargai lagi. Jangan sedih kalau suatu ketika saudara sudah seperti disepelekan. Gak usah sedih. Karena justru dalam kondisi seperti itulah tingkat pelayan dan hambanya semakin meningkat dalam diri saudara. Berarti saudara sudah ada di titik itu sekarang. Ya kan? Saudara sudah ada di titik itu sekarang. Jadi tidak perlu ada yang disedihkan dalam pelayanan itu. Tidak perlu ada yang menyesakkan. Tidak perlu kita mengelus dada. Aduh ya Tuhan kok kayak gini ya Tuhan. Gitu. Nggak perlu saudara. Karena memang kita sudah sampai di titik itu. Dan Tuhan berkata, nah kamu sudah saya bawa ke titik itu. Kemuliaannya hanya dari Tuhan. Itu yang dikatakan tadi. Ya, untuk duduk di sebelah kiri dan kananku itu, aku nggak dikatakan oleh Tuhan. Itu nggak bisa ditentukan sekarang. Itu hanya disediakan bagi mereka yang memang ada di situ. Jadi supaya kita ada di situ, yang berbuatlah banyak. Jadi bukan meminta, bukan mengejar untuk itu, tapi berbuat banyak, melakukan sesuatu dengan banyak di situ. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang terus mempermuliakan hidup kita. Melayani, menyesakkan atau menyenangkan? Jawaban saya, bagi saya pribadi, pasti menyenangkan. Bagi Tuhan juga, pasti yang disiapkan oleh Tuhan bagi saudara adalah menyenangkan. Bukan sesuatu yang menyesakkan. Melayani Tuhan menjadi menyesakkan karena saudara salah dalam melayani. Jadi jangan salah melayani. Mari beralih kepada prinsip-prinsip yang benar dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan menolong kami supaya kami boleh melayani Tuhan dengan menyenangkan, bukan menyesakkan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh mempermuliakan Engkau dan Engkau ditinggikan di atas segalanya. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, berkati mereka dalam segala keperluan-kebutuhan mereka, biarlah mereka terus boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan dalam kebenaran. Jauhkan kami dari semua kejatuhan, dari semua hal-hal yang membuat kami berdosa. Tuhan jauhkan kami dari sana. Dan Tuhan berkati bangsa dan negara kami, dan segala kebutuhan demi keperluan kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami semuanya. Kami menyerahkan hidup kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami dalam melayani supaya kami boleh menjadi pelayan dan hamba dan memberi yang terbaik bagi semua orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini, dan meteraikanlah, ajari kami untuk melakukannya dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketemu lagi minggu yang akan datang.
di waktu yang akan datang di dalam sukacita mendengarkan firman Tuhan. Hidup karena iman, mari kita melangkah dengan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.